Siang ini di Bundaran Bypass kilometer ke-17 dari bypass Bandara menuju Mandalika masih diselesaikan untuk pertamanan atau bagian taman yang ada di tengah sini. Ini kita melihat sebuah eskavator yang membantu untuk cabut tanam pohon-pohon hias terutama ya. Kemudian untuk landmark digeser mundur ke belakang di depan itu. Nah, di depan sini ada sejumlah para pekerja. Kalau kita lihat nih, masih mengerjakan bagian tebing ya. Jadi bagian tebing yang ditata untuk penghijauan, kita bilang biar hijau ya. Tekniknya seperti ini nih teman-teman. Saya nggak tahu eksplanasi untuk teknik penghijauan pada tebing di sini, tapi sekilas kalau kita melihat ya, ini bahannya dari semacam kawat dan di dalamnya itu ada semacam jaring-jaring berwarna hijau. Nah, di sini mulai dari pinggir jalan terus ke atas ini dibikin hijau. Jadi sekilas ya, kalau ada bukit-bukit yang sudah dikeruk gitu, yang kemarinnya kelihatan batuan-batuan begitu ya di situ kan, kayak batu-batu yang udah dikeruk gitu. Nah, supaya enggak begitu kelihatannya lah, jadi dibungkus lagi atau ditutup lagi dengan kawat yang berwarna kawat sama jaring yang berwarna hijau di sini. Jadi nanti gampang diselipin sejumlah bunga-bunga atau pohon-pohon, rumput-rumput atau apa, ini supaya lebih alami begitu, bukan seperti tebing bebatuan. Ya, kita keliling-keliling dikit ya teman-teman sebelum kita ke arah sirkuit di siang kali ini. Nah, kemarin untuk landmarknya ada di sini ya, persis di samping kanan mobil yang hitam. Sekarang dibikin mundur kurang lebih sekitar ya hampir belasan meter di situ ya jaraknya ke belakang itu. Itu memang dimaksud untuk ada space di depan menjadi tempat berfoto atau bersuah foto gitu. Nah, untuk taman sendiri di sepanjang bypass sudah terlihat ya, sama pohon-pohon sudah terlihat ditanam dan benar-benar sudah maksimal kita bilang di sini. Nah, di pinggir kiri ya, di pinggir kiri kita nih, tebing yang tadi ya yang dibentuk, itu bahannya sih simpel aja, bahannya tuh lagi dilakukan gulung, apa namanya ya, kawat dan jaring yang digulung lalu digelar di sini. Nah, dari atas ke bawah begini ya, panjang sekali ya, dari ujung tebing yang di sana sampai ke tebing yang di belakang sana tuh. Nah, ini pun metodenya sama dengan beberapa tebing sepanjang bypass. Kalau kita perhatikan dari ujung bandara yang ada di sana sampai di bundaran sini, bundaran bypass di sini hampir sama tuh. Jadi 17,36 ini kalau nggak salah sekitar lebih dari 8 tebing ya yang begini, atau sekitar berapa bukit dan gunung yang dibikin datar ya, mulai dari kilometer yang ada pelang di situ ada tulisan bypass, bahkan sebelum tulisan itu juga langsung menuju ke arah Mandalika di sini. Dan banyak sekali tebing-tebing itu yang diberikan ini lapisan atau semacam bungkus begini ya, dibungkus lah supaya terlihat hijau dan lebih asri. Nah, nantinya pastinya rumput-rumput akan ditanam atau sejenis bunga-bunga hias akan ditanam menempel pada tebing di sini ya. Kita akan tunjukin ke kalian, itu ada di beberapa bukit bypass. Nah, kita di atas overpass yang ke-13 sekarang. Di sebelah kiri juga ada tebing di sini ya, yang sudah dikeruk jadi jalur begini. Nantinya juga di sebelah kanan itu kemungkinan akan
dibungkus seperti hijau barusan itu. Saya lupa nama tekniknya atau metodenya, saya lupa. Jadi ya intinya penghijauan gitulah teman-teman. Nah sekarang kita di atas overpass yang ke-12 ya. Di sini tebing juga. Ini saya ngambil arah menuju ke bandara ya, sekedar ngambil arah nunjukin ke kalian. Nah tebing di kiri kanan ini juga nanti tentunya akan dibungkus juga dengan yang barusan kita lihat, supaya tidak terlihat corak retaknya begini ya, supaya nggak kontras banget begini. Nantinya lebih hijau atau lebih asri, apalagi beberapa tebing atau dinding bukit yang terlihat agak-agak warna hitam dan nggak senada gitu ya dengan bukit-bukit yang lain. Sehingga untuk penataan penghijauan di samping menambah ini ya, tebing gosnya tuh selain supaya tidak kelihatan tandus atau sekedar tekstur dari bukit atau dari batuan yang dipecah atau dikeruk gitu, jadi dengan pembungkusan atau dilapisi bahan kawat berwarna hijau yang kita lihat di awal durasi tadi, itu ada kesan penghijauan. Di samping itu juga memang difungsikan untuk menyelipkan rumput atau bunga-bunga yang akan nantinya bisa tumbuh di atas lapisan yang hijau itu. Nah seperti yang terlihat di depan sana sudah bisa kita amati ya dari jauh sini, itu salah satu tebing yang berada di jalan bypass juga. Nah ini sudah merupakan batas dari paket Mandalika 3 kita bilang. Nah pengerjaannya itu nanti akan terus dipasangkan lapisan hijau begini ke seluruh bagian tebing-tebing yang ada di sepanjang bypass, tapi terutama yang tidak di apa namanya itu, yang bagian tebing yang tidak dicor ya. Maksudnya itu ini saya coba contohkan ke kalian, saya tunjukkan ke kalian ya, karena ada yang bagian yang dicor, ada juga yang tidak. Nah bagian yang dicor tuh kan yang bagian atas tuh, itu bagian yang sudah dicor ya, sampai ke arah sana. Jadi ada beberapa titik yang tidak dicor. Nah itulah yang dibungkus begini. Nah seperti yang di kanan ini tidak dicor ya. Jadi ini akan ditutup, ini akan dilapisi begitu. Sedangkan yang sudah dicor seperti bagian yang paling atas itu tidak perlu diberi lapisan kawat atau lapisan yang berwarna hijau. Karena apa? Karena yang sudah dicor di atas ini tidak mungkin bisa ditanami atau kemungkinan untuk tumbuhnya akar-akar dari bunga atau pohon yang akan ditanam itu mustahil ya. Sehingga hanya beberapa area yang seperti tekstur begini ya, ini masih ada kemungkinan untuk dilakukan pelapisan hijau begini supaya lebih ya bisa pori-porinya itu bisa memberikan celah untuk tumbuhnya akar-akar kalau seandainya mau ditanami pohon-pohon atau bunga-bunga begitu. Ini lumayan panjang nih sampai ke sana. Ini Bukit Menangis itu teman-teman ya, ini deretan Bukit Menangis. Nah, persis di alat berat yang ada di depan situ, yang di truk merah itu, itulah titik dimana air yang menetes lewat celah batu gitu, itu Bukit Menangis ya. Lumayan bagus sih pemandangan saat ini ya, untuk bukit-bukit yang terlihat hijau secara, bisa dibilang hijau secara alami untuk beberapa bagian, dan beberapa bagian dari bukit juga sudah memang inisiatif warga yang menanami jagung-jagung di sini. Tuh bagus sekali teman ya, jadi bisa panen jagung gitu ya buat para pembalap yang melintas nanti dari bandara ke arah sirkuit gitu. Ini bisa mampir untuk memborong beberapa jagung, mungkin jagung bakar atau jagung rebus atau jagung kukus yang dijual sama warga nih, kemungkinan yang punya ladang di sini ya. Ya sedikit ekstrim ya tempat kerja atau tempat yang
mentaskan ini agak guys tuh begini, jadi benar ya. Terus ditata ya, kesibukan bypass di sini sambut pramusim untuk GP yang dalam 1 minggu ini harus siap ya. Insya Allah bisa tuntas lah di saat untuk GP nanti untuk bypass, baik itu di jalur cepat ataupun jalur lambatnya. Nah, bukit-bukit sini juga ya, hampir semua bukit yang kita lihat di sepanjang bypass di kiri maupun di kanan ini sudah hijau oleh tanaman-tanaman jagung juga kayak seperti yang di depan kita. Ini lumayan tinggi ya teman-teman, pemandangan yang lumayan asri dan asik sekali. Kemudian sejumlah pekerja juga di situ kita bisa lihat mereka di atas tebing ya untuk pembuatan semacam jalur untuk air ya di situ. Jadi mereka sedang menanam pipa dan akan membuat jalur air bagi ini, bagi penghijauan gitu. Tuh mereka di atas ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah ini jalur bypass yang ke arah bandara ke sana tuh. Jadi di sini sejumlah pekerja mulai menginstal semacam pipa, tapi bukan bentuk pipa ya. Ini kalau kita melihat semacam apa nyebutnya itu, kalau istilah pertukangan itu abangan gitu ya, abangan atau selokan, tapi selokan untuk saluran air yang ada di bagian atap-atap rumah misalnya itu abangan ya kita nyebut. Seperti itu yang sedang dipasang di sini sama para pekerja ya. Mereka naik lewat pinggir sini, naik lewat pinggir sini terus ke atas itu. Jadi mereka langsung ke atas dan menyambungkan beberapa saluran air lah kita bilang. Nah itu bukan pipa ya, tapi semacam, saya coba mendekat sedikit biar teman-teman bisa lihat seperti apa di sini ya. Nah inilah dia. Jadi bukan pipa paralon atau apa ya, tapi bentuknya kotak-kotak begini dan bahannya juga dari ini semacam aluminium kalau nggak salah bahannya ya. Sini sudah dihiasi juga oleh tanaman-tanaman jagung dari warga sekitar ya yang tinggal di sini. Banyak sekali. Nah, jadi semua bukit atau tebing yang ada di pinggir jalan bypass yang kita lihat seperti batu-batuan begini, ini akan dikasih penutup lah seperti yang kita jelasin barusan di awal durasi ya. Termasuk ini sebagai contohnya sudah mulai pengerjaan pada sisi kiri tebing di sini ya. Tuh bagus sekali tuh, udah mulai yang di sebelah kirinya ini, dan terus akan dipasang sampai ke atas, kecuali area yang sudah dicor atau yang di beton itu, kecuali itu ya. Nah dari kiri ke kanan sama halnya yang ini di titik yang sini. Kemudian di bagian depan sana udah mulai dikerjakan. Kita akan coba lihat lebih detail atau lebih dekat ntar ke depan situ ya. Ini sudah mulai pengerjaan pada jalur lambatnya di proyek bypass ini teman-teman. Nah, jadi pemadatan di situ kalau kita perhatikan ya, perkerasan untuk jalur lambat yang ada di sisi kanan sana atau lajur yang dari arah bandara menuju Mandalika. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tuh hampir sama ya.
kanan yang merupakan landmark dari bypass ya. Nah ini yang kumaksud tadi, diberikan tanaman semacam bunga-bunga. Oke, kita akan tunjukin ke kalian lebih dekat semacam tanaman apa yang ditanam di sana ya, intinya seperti inilah. Ini kalau nggak mendung ya, kalau nggak ada awan ataupun mendung di depan situ, itu pemandangan Gunung Rinjani yang terlihat sangat-sangat utuh sekali, indah banget nih. Mungkin next day atau kapan aku tunjukin. Dan di depan juga ada rute untuk pesawat ya, jadi salah satu pesawat yang sedang beroperasi atau sedang persiapan mendarat menuju ke bandara di sini. Itu kalau nggak salah ini Citylink nih ya, Citylink. Dan ya kita akan coba turun di bagian overpass yang ada di bawah sini untuk putar balik haluan menuju ke arah Mandalika lagi. Dan ya mungkin sedikit perlu koreksi dari PT yang mengerjakan di sini karena kita melihat adanya lumpur yang mengalir ke arah overpass di sini. Ya, mungkin bisa ditata lebih mantap lagi nanti supaya aman buat para pengguna jalan. Nah sekarang kita di landmarknya bypass nih teman-teman nih. Saya nunjukin ke kalian, kita mendekat ke arah ini yang ditanam di sini. Nah jadi sekilas begini ya jenis tanamannya. Ya mohon maaf aku nggak tahu nih tanaman apa ya, tapi setidaknya ini akan menjadi bunga hias atau garnish di sini di sepanjang tebing ini ya. Nah, jadi karena di atas sudah dibeton begini, jadi nggak akan dipasangin, tapi di sisi bawah atau paling bawah sini ini masih bisa dipasangkan ini ya, karena warna dari batu-batuannya ya, dari belakang sini lah ya, terus ke sini akan ditata seperti kita lihat barusan itu tuh, tanaman-tanaman yang begitu seperti bunga-bunga itu ya. Di sebelah kanan juga. Oke, sepanjang tebing yang ada di bypass lah ya.
jadi semacam ini ya teman-teman, semacam inilah proses gimana penghijauan pada tebing yang ada di bypass. Nah, jadi kemungkinan untuk jalur lambat akan diberikan penghijauan dulu untuk sementara, mengingat jalur bypass dari bandara menuju Mandalika sepertinya masih belum begitu urgent ya, memiliki 4 lajur gitu, karena rute di sini agak-agak sepi, kebanyakan waktu sepi. Nah, kemungkinan akan dilakukan penanaman rumput sementara ya pada jalur yang dinyatakan jalur lambat, dan nantinya kedepannya begitu Mandalika semakin ramai dan padat ya, barulah mungkin jalur lambat ini yang mananya sekarang ditanami rumput akan dilakukan pengaspalan atau dibuat menjadi lajur yang ketiga dan keempat. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa kita bagikan, tunjukkan ke teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya, dan kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike ya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.